Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam rangka untuk mengkaji kitab Al-Usul min Ilmil Usul yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Dalam hal ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan al-ahkam. Sekarang kita melanjutkan tentang al-ahkamul wad'iyah. Sebelum kita lanjutkan, kita awali dahulu dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Utsaimin membahas tentang hukum itu kan dibedakan dalam dua kategori, yaitu al-ahkamul taklifiyah dan yang kedua adalah al-ahkamul wad'iyah. Demikian juga para ulama-ulama usul yang lain membedakan hukum itu dalam dua kategori itu. Jadi ini memang sudah menjadi satu satu istilah yang sangat populer di kalangan para ulama usul, yaitu al-ahkam al-taklifiyah dan al-ahkam al-wad'iyah atau wad'iyah. Nah, di sini kita akan mengkaji tentang al-ahkamul wad'iyah atau wad'iyah. Yang dimaksudkan dengan al-ahkamul wad'iyah atau wad'iyah adalah ma wada'ahu syari'u min imaratin li thubutin au intifa'in au nufudin au ilgha'in. Yang dimaksudkan dengan hukum-hukum wad'iyah adalah apa yang segala sesuatu yang digariskan, yang telah digariskan, yang telah ditetapkan atau yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma wada'ahu syari'u, apa yang telah digariskan, diletakkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min imaratin, tanda-tandanya. Jadi tanda-tandanya sudah diletakkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya apa? Lisubutin. Untuk adanya, lisubutin untuk menetapkan adanya, awintifain atau untuk menetapkan ketidakadaannya. Au nufudin atau berlakunya ataupun au ilghain ataupun batalnya. Jadi tanda-tanda yang telah ditetapkan oleh Allah itu untuk menetapkan keberadaannya ataupun ketidakadaannya, untuk berlakunya ataupun untuk batalnya. Nah, ini yang disebut dengan hukum wad'iyah. Wa minha, dan diantaranya adalah as-sihhatu wal fasadu. Di antara hukum wad'iyah itu adalah as-sihhah wal fasad, yaitu sahih, valid, dan wal fasad, yaitu invalid ataupun tidak sahih ataupun rusak begitu ya. Yang pertama adalah fas-sahih. Yang pertama adalah as-sahih lughatan. Fas-sahihu lughatan. Sahih secara bahasa adalah as-salimu minal maradi, yaitu selamat minal maradi, dari sakit. Ini secara bahasa yang namanya sahih, yang dalam bahasa Indonesia itu sehat itu. Itu artinya adalah selamat dari sakit.
artinya tidak sakit, artinya orang itu adalah sehat. Sementara secara istilah, wastilahan, secara istilah, ma tarotabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Secara istilah, yang namanya sahih itu adalah ma, segala sesuatu, tarotabat, yang memiliki implikasi atharu fi'lihi, yaitu hasil pekerjaannya alaihi, terhadapnya. Hasil pekerjaannya terhadapnya. Ibadatan kanat, baik itu berupa ibadah ataupun am'akdan ataupun akad. Jadi yang namanya sahih itu adalah ketika hasil pekerjaan yang kita lakukan itu ada implikasinya, ada bekasnya. Ya, ada implikasi hukumnya maksudnya gitu ya. Ada implikasi hukum kepada kita sebagai pelaku. Baik apa yang kita lakukan itu berupa ibadah ataupun akad. Nah, ketika kok perbuatan yang kita lakukan itu tidak memiliki implikasi hukum kepada kita, berarti kebalikan, berarti ibadah yang kita lakukan itu tidak sahih, tidak valid ataupun tidak benar. Sehingga walaupun kita melakukan dianggap tidak melakukan. Fas-sahihu, adapun sahih minal ibadati, dalam konteks ibadah adalah ma bari'at bihi dhimmatu, yaitu ma, segala sesuatu, bari'at bihi dhimmatu, yang terlepas, ya, yang terlepas, az-dhimmatu, segala sesuatu tanggungan. Jadi kalau kita melakukan ibadah, kok ibadah itu sahih, benar begitu, maka tanggungan ibadah kita itu berarti sudah lepas. Artinya kita tidak memiliki tanggungan. Wa saqata bihi talabu, dan saqata, jatuhnya atau hilangnya, bihi at-talabu, yaitu tuntutan ataupun permintaan kepada kita. Jadi ketika ibadah kita yang kita jalankan itu benar, berarti tuntutan untuk melakukan ibadah lagi berarti sudah hilang, sudah jatuh. Artinya kita terlepas dari tuntutan yang telah dituntut, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, fas-sahihu minal uqud, dan sahih minal uqud dalam konteks akad adalah ma tarattabat asaruhu ala wujudihi katarattubil milki ala aqdil bai'i mathalan. Yaitu apa? Ma, segala sesuatu, tarotabat, yang berimplikasi asaruhu, bekas akad yang kita lakukan itu memiliki implikasi ala wujudihi, terhadap eksistensi ataupun keberadaan akad itu. Ya. Jadi akad itu ada, tetap ada dan berimplikasi secara hukum kepada kita. Contohnya apa? Katarattubil milki, seperti implikasi kepemilikan, ala aqdil bai'i, karena adanya akad jual beli masalah. Sebagai contoh, dalam konteks jual beli itu kan kemudian berimplikasi ketika sahih akad itu, maka kemudian ada pertukaran barang, peralihan kepemilikan. Ya, saya membeli handphone, yang kemudian handphone itu menjadi milik saya. Inilah yang disebut dengan pertukaran kepemilikan. Yang pada awalnya handphone itu bukan milik saya karena saya beli dengan harga tertentu, saya memberikan duit, yang kemudian penjual itu memberikan
handphone itu kepada saya, maka kemudian handphone itu menjadi milik saya. Nah, ini yang disebut dengan kataruddu bil milki. Ya, jadi ada implikasi kepemilikan terkait dengan akad yang kita lakukan itu. Kemudian lebih lanjut Syekh Utsaimin menyatakan wala yakunu syai'u sahihan wala dan tidaklah yakunu syai'u sesuatu itu menjadi sahihan sahih valid benar illa kecuali bitamami syurutihi ya kecuali bitamami syurutihi dengan sempurnanya syarat-syaratnya. Jadi kesohehan, kebenaran, kevalidan suatu sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan kesempurnaan syarat-syaratnya. Ketika syarat-syaratnya sempurna maka soheh. Kemudian yang kedua, wantifai mawani'ihi. Tidak adanya mawani'ihi halangan. Jadi tidak adanya halangan terhadap apa yang kita lakukan itu tidak ada halangan. Jadi ketika syaratnya itu terpenuhi dan yang kedua tidak ada halangan terkait dengan apa yang kita lakukan itu, maka dinyatakan sebagai sahih, sebagai benar. Nah itu. Nah ketika kok salah satu di antara kedua ini kesempurnaan syarat dan adanya adanya halangan ini kok menjadi faktor terhadap ketidakbenaran dari apa yang kita lakukan. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, misalu dzalika, contoh dari itu adalah fil ibadah di dalam konteks ibadah ayatiya bisolati fi waktiha. Seseorang ayatiya melaksanakan sholat fi waktiha pada waktunya tamatan secara sempurna. Apa? Syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha. Jadi sempurna yaitu syaratnya, rukunnya dan kewajiban-kewajibannya itu sempurna, maka dinyatakan ibadah itu adalah sah. Sebagai contoh, umpamanya kita melaksanakan sholat zuhur, kita lakukan pada waktunya secara sempurna, terpenuhi syarat-syaratnya, terpenuhi rukun-rukunnya, terpenuhi sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan dalam sholat itu, maka semuanya adalah, maka ketika ini semua terpenuhi, maka sholat itu dinyatakan sah. Ketika salah satu di antara hal ini kok kemudian hilang, maka dinyatakan tidak sah. Kemudian wa misalu dzalika, dan kemudian contoh hal itu fil uqudi dalam konteks akad menurut Syekh Utsaimin. Ayak koda bay'an, yaitu melakukan transaksi jual beli tamatan secara sempurna. Ya. Jadi melakukan jual beli secara sempurna, syurutuhu al-ma'rufah. Ini dia melakukan jual beli, ya melakukan akad jual beli yang mana tamatan atau tamata syurutihi al-ma'rufati. Bisa dibaca begitu ya. Tamata syurutihi al-ma'rufati, yang mana syarat-syaratnya yang dikenal itu sempurna. Ma'antifai mawani'ihi, kemudian tidak ada halangan untuknya. Maksudnya
dalam konteks transaksi itu tidak ada halangan. Maka kemudian hal ini dinyatakan sebagai akad yang dilakukan itu adalah sah. Yaitu syaratnya yang dikenal itu sempurna, kemudian tidak ada halangan. Maka transaksi jual beli itu menjadi sah. Fa in fukida syartun minas syuruti, maka sekiranya fukida syartun, kok hilang satu syarat minas syuruti dari syarat-syarat yang ada. Sekiranya kok kemudian dalam transaksi itu kok salah satu syarat itu hilang. Au wujida mani'un minal mawani', ataupun wujida didapatkan mani'un halangan minal mawani' dari halangan-halangan yang ada, imtana'atis sihhatu, maka kemudian imtana'at, terhalanglah as-sihhatu, validitas ataupun kebenaran transaksi itu, ataupun kebenaran ataupun kesahihan amal itu atau perbuatan itu. Nah, di sini Syekh Utsaimin memberikan contoh, misalu faqdi syarti. Contohnya adalah hilangnya syarat fil ibadah. Ya. Misalu faqdi syarti fil ibadati. Contoh hilangnya syarat di dalam ibadah. Apa? Ayusalliya bila toharotin. Yaitu seseorang sholat bila toharotin, tanpa adanya toharoh. Ya sholat, ya rukunya terpenuhi tapi tanpa toharoh, tanpa bersuci. Ini kan toharoh itu merupakan syarat. Maka sholat yang ia lakukan itu maka menjadi tidak sah. Wa misalu faqdu syarti, ya. Dan contoh hilangnya syarat fil akdi di dalam akad adalah ayabi'a ma la yamlik, yaitu dia menjual sesuatu, ayabi'a ma, ya, menjual sesuatu ma la yamlik, yang tidak dimilikinya. Kenapa? Karena syarat daripada jual beli itu adalah bahwa sesuatu itu harus dimiliki. Kalau kemudian itu milik orang lain tanpa seizinnya, maka jual belinya itu menjadi batal, menjadi rusak. Sehingga kemudian mengakibatkan jual belinya itu menjadi tidak sah. Kemudian yang selanjutnya, wa misalu wujudil mani, dan contoh adanya penghalang fil ibadati di dalam ibadah, ayat tatawwa'a binaflin mutlakin fi waqtin nahyi, yaitu ayat tatawwa'a, seseorang itu melakukan ibadah sunnah binafli mutlakin, dengan satu ibadah sunnah yang sifatnya mutlak, fi waqtin nahyi, pada waktu-waktu yang dilarang. Contohnya umpamanya kita kan dilarang umpamanya ibadah habis sholat asar, atau maka kita tidak boleh untuk kemudian kita melakukan sholat mutlak. Walaupun sholat mutlak itu bisa kapan saja dilakukan, tapi ketika kita itu sudah melakukan ibadah sholat asar, maka tidak boleh kita menjalankan sholat mutlak itu. Ya. Kemudian juga umpamanya ada larangan sholat, ya, ketika matahari terbit dari timur. Pas matahari terbit itu kan tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Itu kan waktu-waktu yang dilarang.
Sekalipun kita sholat itu dengan sholat mutlak, maka tidak boleh dilakukan. Demikian juga umpamanya pas matahari di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah kita, itu kan juga larangan kita melakukan sholat. Itu sebagai contoh, umpamanya sekalipun dengan sholat mutlak, maka sholat mutlak yang kita lakukan itu, karena itu adalah waktu yang terlarang, maka tidak boleh dilakukan. Wa misalu wujudil mani' fil aqdi, dan contoh adanya penghalang fil aqdi di dalam akad adalah ayabi'a man talzamuhul jum'atu syai'an, yaitu berjual beli dengan orang yang kena keharusan Jum'ah. Ya. Berjual beli dengan seseorang, dengan orang yang terkena kewajiban Jum'ah sesuatu. Artinya berjual beli sesuatu dengan orang yang terkena kewajiban Jum'ah. Nah, maka ini tidak karena apa? Penghalang. Ya. Ada ba'da nida'i hasani, ya, setelah adzan yang kedua. Karena adzan Jumat itu kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang itu untuk segera melaksanakan Jumat. Ya. Maka oleh sebab itu ketika melakukan transaksi jual beli, maka nggak boleh transaksi itu dilakukan ketika sudah waktu adzan itu. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin ba'da nidaiha sani, setelah adzan yang kedua. Ala wajhin, ya, dalam kasus tertentu. Ya. Karena apa? Karena Jumat itu ada yang adzannya 2 adzan, ada yang 1 adzan. Tentu yang 1 adzan yang pertama itulah yang kemudian menyebabkan tidak bolehnya seseorang itu untuk melakukan transaksi. Maka di sini disebutkan la yubah, maka transaksi itu tidak diperkenankan. La yubah, tidak diperkenankan. Kalau di masjid yang melakukan 2 azan, maka azan yang kedua itu yang tidak diperkenankan. Tapi bagi masjid yang adzannya itu cuma 1, ya pada saat azan itulah yang kemudian transaksi itu sudah terlarang baginya. Ketika adzan itu harus kemudian segera ke masjid dalam rangka untuk ibadah. Tidak boleh kok kemudian diselan-seleni dengan akad, ya, jual beli ataupun akad-akad yang lain. Kemudian yang kedua, wal fasidu, fasid lughatan secara bahasa adalah adzahibu diya'an wa khusron. Jadi fasid secara bahasa adzahib, hilang, diya'an, sia-sia, wa khusron, rugi. Jadi hilang secara sia-sia dan rugi. Itu makna bahasanya begitu. Wastilahan, sementara secara istilah adalah mala tatarot tabu asaruhu fi'lihi alaihi ibadatan kana am akdan. Jadi yang namanya fasid secara istilah atau rusak secara istilah adalah segala sesuatu yang tidak tatarot tabu atau tatarot tubuh asaru fi'lihi. Ya tatarot tabu ya. Jadi la tatarot tabu asaru fi'lihi. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki implikasi apa? Hasil pekerjaannya itu alaihi, kepadanya. Jadi hasil pekerjaannya itu tidak berimplikasi apapun kepadanya. Baik pekerjaan itu berupa ibadatan kana, berupa ibadah, am akdan, ataupun berupa akad.
Jadi ketika pekerjaan itu atau hasil pekerjaan itu tidak memiliki implikasi kepadanya, maksudnya implikasi hukum, artinya bahwa pekerjaannya itu adalah fasid, rusak, invalid. Artinya bahwa sekalipun dia telah melakukan itu, tetapi dia masih dibebani suatu tanggungan karena apa yang ia lakukan tidak dianggap. Artinya tidak dianggap atau dianggap tidak pernah ada. Fal fasidu, adapun fasid, rusak minal ibadati dalam konteks ibadah adalah mala tabara'u bihi zimmatu. Segala sesuatu la tabra'u bihi zimmatu. Yang tabra'u, yang tidak ya. Yang la tabra'u, yang tidak. Ya, yang tidak membebaskan azimatu, tanggungan. Segala sesuatu yang tidak bisa membebaskan tanggungan, itulah yang disebut dengan fasid. Sebagai contoh, umpamanya dalam konteks sholat, tadi ya sholat, ya dikatakan fasid, yaitu tidak membebaskan dia dari tanggungan, artinya dia masih tetap dituntut untuk melakukan itu. Wala yaskutu bihi thalabu, yang kemudian wala dan tidak yaskutu bihi thalabu, gugur tuntutan kepadanya. Wala yaskutu bihi thalabu, yang tidak gugur tuntutan terhadapnya. Artinya masih ada tuntutan yang harus ditunaikan olehnya itu. Karena apa? Karena apa yang ia lakukan itu tidak terpenuhi. Ya, maka harus diulang lagi. Contohnya apa? Kasolati qabla waktiha, yaitu seperti sholat sebelum waktunya. Walaupun kita sholat sebelum waktunya tiba, maka sholat yang kita lakukan itu dianggap tidak ada. Karena dianggap rusak. Karena belum waktunya. Nah, itu. Sehingga kemudian ketika waktunya itu tiba, maka kita harus diperintahkan untuk sholat lagi. Karena apa? Karena sholat yang kita lakukan itu belum menggugurkan kewajiban yang harus kita tunaikan. Kemudian yang kedua, wal fasidu minal uqudi, fasid minal uqudi, ya invalid, rusak minal uqudi dalam konteks akad adalah mala tatarot tabu atharuhu alaih. Segala sesuatu yang tidak berimplikasi, la tatarot tabu, yang tidak berimplikasi apa? Atharuhu, bekasnya itu alaihi, kepadanya. Jadi akadnya itu tidak berimplikasi apapun kepadanya. Walaupun dia telah melakukan akad, tetapi dianggap akadnya itu tidak pernah ada. Contohnya apa? Kabai'il majhul, seperti jual beli yang objek barangnya itu tidak ada, majhul. Karena salah satu syarat ya untuk terpenuhinya jual beli itu adalah bahwa barangnya itu harus ada. Harus ada. Ketika tidak ada barangnya, maka jual belinya itu dinyatakan sebagai fasid, rusak. Sehingga kemudian jual belinya tidak pernah dianggap ada. Kemudian wa kullu fasidin minal ibadati wal uqudi wasyurudi fa innahu muharramun. Wa kullu fasidin, setiap sesuatu yang invalid, yang rusak, minal ibadati, baik dalam konteks ibadah, wal uqudi dalam konteks akad, wasyuruti ataupun dalam konteks syarat, fa innahu muharramun, maka sesungguhnya itu adalah diharamkan. Jadi
Umpamanya, yaitu tadi, dalam konteks syarat, di mana umpamanya jual beli yang majhul itu tadi, yang harusnya ada, ternyata barangnya tidak ada, kok tetap kita lakukan, maka kemudian menjadi haram. Jadi haram. Mengapa hal itu? Li'anna dzalika, karena hal itu min ta'addi hududillah. Termasuk ta'addi. Ya, termasuk melampaui hududillah, ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan pelanggaran terhadap batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattikhadhi ayatihi huzuan. Kemudian menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai permainan. Sebagai hinaan. Nah, dan di sini Syekh Utsaimin menyampaikan satu dalil dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu angkaro, ya, mengingkari ala manistaratu, terhadap orang yang membuat syarat, ya, membuat syarat syuruton, syarat-syarat. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari ala manistaratu syuruton laisat fi kitabillah. Orang yang membuat syarat laisat fi kitabillah, yang mana syarat itu tidak ada di dalam ayat, di dalam kitabullah. Di dalam, maksudnya kitabullah itu di dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasul, tuntunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari. Maksudnya mengingkari itu tidak mengakui ya apa yang telah dilakukan oleh seseorang itu. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan wal fasidu wal batil, fasid dan batil. Bi maknan wahidin, memiliki makna yang sama. Illa fi maudhi ain, kecuali di dalam dua tempat. Jadi menurut Syekh Utsaimin, fasid dan batil itu memiliki makna yang sama kecuali pada dua hal. Al-awwali, yang pertama adalah fil ihram, dalam konteks ibadah ihram. Mengapa begitu? Farroku bainahuma, farroku di sini jamak ya. Farroku, para ulama-ulama usul, maksudnya mereka itu para ulama-ulama usul membedakan bainahuma. Huma ini kembali kepada al-fasid wal batil. Di antara fasid dan batil itu apa? Bi anal fasida, sesungguhnya yang namanya fasid, rusak. Itu contohnya mawati abi fihil muhrimu qabla tahalulil awal, sebelum tahalul yang pertama. Ma wati'a fihil muhrimu qabla tahalulil awal, yaitu apa yang menyebabkan seseorang sesuatu yang kemudian menjadikan melakukan hubungan interkurs, hubungan seksual, ya, yang dilakukan oleh al-muhrim, artinya al-muhrim, orang yang melakukan ihram itu qabla tahalulil awal, sebelum dia melakukan tahalul yang pertama. Kalau itu dilakukan, maka kemudian ihramnya itu menjadi batal. Menjadi rusak, batalnya menjadi rusak. Ini.
Kemudian ini dalam konteks fasid, rusak ya, fasid. Wal batilu, sementara yang batal itu adalah martadda fihi anil Islam, yaitu apa yang menyebabkan seseorang itu kemudian keluar dari Islam. Martadda fihi anil Islam. Ya, ketika sesuatu yang menyebabkan dia itu keluar dari Islam, maka ihram yang ia lakukan itu menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum. Ini para ulama ya usul membedakan dalam konteks ihram ini ya antara fasid dan batal. Kalau batal itu terkait dengan keluarnya dari Islam, tetapi kalau fasid itu yang menyebabkan salah satu amalan ihram itu tidak sempurna yang kemudian menjadi rusak atau melakukan pelanggaran terhadap amalan ihram yang kemudian ihram itu menjadi rusak. Kemudian yang kedua asani, yang kedua fin nikahi, dalam konteks nikah. Faroku, para ulama-ulama usul atau mereka itu para ulama usul membedakan bainahuma, di antara keduanya, yaitu antara fasid dan batal itu, bi annal fasida, sesungguhnya yang namanya fasid itu adalah mahtalafal ulama'u, apa yang diikhtilafkan oleh para ulama fi fasadihi, dalam konteks kerusakannya. Kan nikahi bila waliyin, seperti nikah tanpa wali. Jadi ini kan nikah tanpa wali itu memang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan bahwasanya nikah tanpa wali itu nikahnya tidak sah. Ada juga ulama yang menyatakan bahwasanya nikah tanpa wali itu nikahnya tetap sah. Ini diikhtilafkan. Nah, sesuatu yang diikhtilafkan itulah yang kemudian disebut dengan fasad. Sementara yang batil, nah ini, sementara yang wal batilu ma ajma'u ala butlanihi kan nikahil mu'taddah. Yang namanya batil itu adalah apa yang telah disepakati, ajma'u, jamak maksudnya mereka para ulama, apa yang telah mereka sepakati, apa ala butlanihi, atas kebatalannya, kan nikahil mu'taddah, yaitu menikahi wanita yang sedang iddah, dalam masa iddah. Jadi menikahi wanita dalam masa iddah itu sepakat di antara para ulama itu tidak diperkenankan, tidak boleh. Oleh sebab itu ketika nikah pada masa iddah, maka nikahnya batal. Maka harus kemudian diulangi lagi. Ya. Gitu. Diulangi lagi. Inilah saudara, hukum ya, yang disebut dengan al-ahkamul wadha'iyah, hukum-hukum wada' yang tadi ada sahih, ya, ada sahih, ada fasad, ya, sahih dan fasad, ada batal. Nah, ini sebenarnya masih ada beberapa, kalau kita kaji di dalam kitab-kitab usul fikih yang lain, itu memang ada beberapa, tapi Syekh Utsaimin menyebutkan 3 hal itu, yaitu sahih, fasid, dan batil. Nah, mungkin demikian saudara yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kajian kitab ini memberikan satu pemahaman kepada kita tentang bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.